Baik, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih bersama tamu istimewa kita, Dr. Reisa. Ada yang mau ditanyain? Mau dong, Apa? kan pertama kali nih ya Dita tahu Dr. Reisa itu kan waktu Dr. Reisa ini menjadi jubir Satgas Covid kan ya itu. Nah itu gimana sih dok, waktu itu ceritanya kok bisa menjadi jubir itu? Ceritanya ya, sebenarnya ditunjuk sih, diminta sama pemerintah untuk membantu menyampaikan perkembangan COVID setiap harinya gitu. Waktu itu kan dengan almarhum ya Pak Yuri, Pak Yuri, ya. yang sudah berpulang, kolaborasi. Jadi karena mungkin waktu itu kan saya banyak di awal-awal itu membantu bikin konten edukasi. Ya. Karena simpang siur banget kan beritanya, banyak yang orang nggak ngerti harus gimana, Waktu sampai yang awalnya. ke supermarket pakai APD gitu Iya. kan. Ya kan Iya. kayaknya harus ada guidelines yang benar-benar bisa dipakai nih sehari-hari gitu, panduannya gimana sih kita bersikap, berperilaku gitu. Iya, karena pada Nah, pertama kali itu shock kan ya dok? shock ya, itu semua orang harus di rumah segala macam kan nggak mungkin ya. Kita tetap harus produktif, harus aktif. Jadi ya awal-awal itu dia kolaborasi. Jadi beliau menyampaikan ya kabarnya ya, perkembangannya seperti apa situasinya. Saya membantu menjelaskan apa yang solusinya nih harus kita lakukan. Iya, iya. Gitu sih. Nah, si Satgas itu melihat dokter di mana? Di sosmed memang? Atau memang ada kegiatannya memang bersinggungan dengan Satgas atau gimana sehingga bisa ditunjuk jadi jubir? Waktu itu sih dari kepresidenan yang langsung menghubungi ya. Oh, oke. Tapi Jadi- tadi kita lihat itu kan ada foto juga nih Dr. Iya. Reisa bersama almarhum Pak Yuri. Pak Yuri, Iya, itu Dr. 100 Yuri. hari bersama Pak Yuri. Iya, Nah, itu Itu pada apa? saat apa itu? Dok? Ini waktu itu beliau kan memang selalu tampil ya sejak Iya. awal perkembangan. Dan ini adalah hari ke-100 beliau tampil pada hari itu. Jadi Oke. benar-benar kan dia nggak pernah libur tuh. Iya. Setiap hari Setiap hari. ada ya, setiap hari menyampaikan kabar, dan ini adalah hari ke-100-nya beliau waktu itu. Oke. Sampai dibikinin kaos sama orang-orang. Ya ampun. Sama semua tim komunikasi. Ya, 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 ya. Nah, waktu awal jadi jubir dengan membawa berita yang ditunggu-tunggu orang, kalau salah juga fatal Iya, akibatnya. pasti. Nah, itu Iya. gimana rasanya ya? Kalau deg-degan pastilah deg-degan ya, karena Iya. ini kan yang disampaikan bukan sesuatu yang main-main Iya. gitu ya, dan memang harus disikapi serius, jadi pasti ada deg-degannya. Tapi Iya. kan tim di belakang ini kan luar biasa juga supportnya, dan banyak sekali terbantu dengan teman-teman yang ada di Satgas, yang ada di tim kepresidenan sendiri, Sekpres, dan lain-lain. Jadi ya Ya, ya. banyak. Dan pada saat Banyak, itu kan banyak, Dr. banyak. Reisa kan aktif sebagai jubir ya, pasti kan setiap harinya atau apanya. Nah, pernah nggak pada saat itu sendiri dokter tuh terpapar COVID pada saat itu? Ya, alhamdulillah kan sampai sekarang enggak. Capek gitu. Alhamdulillah Oh, sih, sampai doain ya sekarang. semoga nggak kena ya sampai sekarang. Apa? Makanya optimis dong. Ya bukan berarti pandemi ini penyakit ada di mana-mana, bukan berarti kita pasti akan ketularan. Enggak, kita bisa kok cari solusinya. Kita kan sebenarnya udah tahu nih gimana sih caranya menilai resiko yang kita hadapi sehari-hari. Kita udah ngerti lah ya kurang lebih kayak apa. Jadi ya diharapkan begitu, bisa tetap beraktivitas tapi tetap aman dari Iya. COVID. Tapi sampai saat ini kan masih jadi jubir Sekarang jadinya adalah juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Oh beda ya. Kalau Eh, kemarin Jadi banyak kan dari gugus tugas, Oh, ke oh. Satgas, KPCPEN. sekarang beda. Ya, Oh. gitu. Jadi ini terus dong, apa meeting-meeting terus kerjaan? Sebenarnya sih ya tetap edukasi ya paling utama ya, Iya, edukasinya yang. Iya, iya. Kalau pertemuan itu rutin atau ada jadwalnya? Setiap Senin Ada kita jadwalnya, ketemuan. ada jadwalnya. Ada jadwalnya tapi nggak rutin sih, tergantung kapan. Kalau saya soalnya sebenarnya sistemnya akan menyampaikan update apabila diminta atau perlu. Oh, Gitu oke. kan, jadi Iya, ya. iya, iya. Ya. Berarti ini ya harus standby terus ya dok ya. Harus siap gitu. Tiba-tiba kalau Iya, misalnya mau harus nggak mau. harus ngomong di depan publik tiba-tiba Betul. langsung pernah nggak dok waktu Apa? misalnya dokter mungkin lagi ngapain gitu terus tiba-tiba ada panggilan Sering ya. Sering? Misalnya lagi sama anak-anak gitu Heeh. kan, atau lagi liburan gitu ya, tiba-tiba harus ya mau nggak mau. oh ya Iya, lagi kan liburan sampai nggak bisa pergi, apalagi yang waktu masih tiap hari banget ya iya gitu yang ya. dulu tuh Nah itu kan sampai nggak bisa keluar kota sama sekali. Ya, ya gitu. Iya, iya, iya. Iya. Ada nggak yang komen-komen
negatif gitu karena dia mungkin nggak percaya COVID dengan awal-awal ya itu sih tantangan 2020 ya. ya. Nah itu tantangannya Berarti satunya 100 tuh. Karena 2020. Itu banyak banget hoax ya Ya. kan, terus banyak banget orang yang masih nggak percaya karena nggak terima keadaan juga kan. Benar. Ya kadang suka mikir ya lumrah lah, masa tiba-tiba susah mata pencarian segala Ya. macam. Nah Ya. saya aja juga jadi nggak bisa praktek kan, karena waktu itu awal-awal kan saya di klinik, bukan klinik yang menangani COVID. Ingat nggak dulu awal-awal kita nggak boleh loh, yang boleh praktek tuh cuma dokter-dokter yang khusus menangani COVID. Oh iya, betul. Akhirnya semua harus tutup kan klinik-klinik itu. Saya juga nggak dapat income waktu itu kan, saya juga ngalamin sebenarnya sulitnya. Tapi jadi ngerti sih, oh ya pasti adalah orang-orang yang jadinya nggak mau percaya gitu. Tapi kan kita nggak bisa nutup mata bahwa ini beneran ada, bahkan banyak yang kehilangan nyawa karena ini. Apalagi saya di dunia kedokteran udah kehilangan teman-teman, bahkan ada saudara saya sendiri, Ya. profesor yang meninggal dunia karena COVID gitu kan. Jadi saya hormati aja pendapatnya, tapi nggak bisa nutup mata juga. Tapi secara objektif penanganan COVID Indonesia gimana sih kalau menurut dokter? Oh kita harus apresiasi sekali ya, karena termasuk yang terbaik di dunia. Oh, Dan iya? ini apresiasinya juga dari negara-negara maju gitu ya, dari Amerika, dari Eropa gitu. Dan kita harus bersyukur bahwa kita sampai sekarang pun ya, meskipun ada varian baru yang yang sudah masuk ini, masih terbilang bisa terkontrol kan. Iya. Masih dalam situasi yang terkendali lah gitu kalau kata Pak Menkes. Ya. Istilahnya. Kalau secara rasio yang terkena sama jumlah penduduk kita termasuk kecil atau? Betul, termasuk termasuk kecil. kecil ya. Karena misalnya kita kan penduduk keempat terbanyak ya di Ya. dunia ya, 270 lebih ya juta penduduk, yang hari ini kasus aktifnya berada di posisi sampai tanggal ini ya kita ngobrol ini 9.000 kasus aktif. Nah jadi ya perbandingannya sangat jauh. 9.000 banding Ya. 270 juta. Iya. Ya kita berharap sih nggak naik lagi lah, moga-moga Amin. ya. Amin. Pernah tergabung di tim DVI Polri. Iya itu udah lama tapi ya Itu- 2009 dari 2009 dan ya Itu sampai ngapain? 2012 ya. DVI itu? Iya. Itu kepanjangannya Disaster Victim Identification. Iya. Jadi dulu kan karena memang saya sempat kerja di mana? Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kramat Jati, bagian ya. forensik. Forensik. Rumah Iya. sakit Sukanto. Sukanto, Iya, RS iya. Sukanto. Iya. Raden Said Di Sukanto. samping Mat Jain itu. Kramat Jati Indah. Iya. Namanya Mat Jain. Iya. Bagian itu Iya. forensik jadinya. Iya, jadi dulu ikut membantu lah kalau ada korban-korban terorisme gitu. Oh. Atau- Oke, nanti kita lanjutkan lagi, tapi kita jeda sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show.